Baik, mohon izin untuk membacakan profil singkat. Ya, Pak Gatot adalah seorang praktisi digital learning content creator yang memiliki spesialisasi mulai dari penyusunan kurikulum, silabus, pembuatan storyboard, hingga pengisian suara atau voice talent, dan presenter bagi konten pembelajaran yang dibuat. Baik, kita lanjut. Untuk itu nanti kepada Pak Gatot kami berikan waktu kurang lebih 45 menit. Baik, kita serahkan waktu dan tempat kepada Pak Gatot. Terima kasih. Silakan Pak Gatot. Baik, terima kasih. Pak Gatot izin Pak, open mic Pak, buka mic-nya Pak, mic-nya. Baik. Baik. Oke, kami ulang. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kenkominfo, kemudian Kemendagri dan BPSDM yang telah berkenan untuk menyelenggarakan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Lalu ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak dan Ibu yang saya memohon izin untuk memanggilnya sebagai Sobat ASN dari Sumatera Barat ya, yang sudah berkenan untuk hadir, belajar, memenuhi kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya dalam menambah ilmu ya, sehingga kita bisa dalam tanda petik lebih terliterasi lagi secara digital. Outputnya tentu harapannya adalah lebih cakap lagi secara digital, karena mau tidak mau kita ada hidup di era di mana segala hal yang terkait dengan dunia digital ini sudah menjadi bagian dari keseharian. Oke, saya ingin memulainya dengan sebuah informasi. Yang petangga belum. Kita tahu bahwa maraknya penyebaran hoax ya itu sangat rentan akhir-akhir ini ya, beberapa tahun kebelakangan, dan dari rentang 2018 hingga 2021 penyebaran hoax ini ditemukan, dikurasi kurang lebih ada 8.878. Ini tentu menjadi keprihatinan bagi kita bersama. Di sisi lain, status literasi digital Indonesia ini ada di tingkat yang sedang. Ini tentu menjadi PR bagi kita untuk kemudian dapat meningkatkannya menjadi ada di level tinggi ya, kurang lebih saat ini ada di 3,47 ya indeks literasi digital nasional kita di 2020 dari skala 1 sampai 5. Hal yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah dari kurang lebih ya 80% penguasaan gawai atau kepemilikan gawai dari masyarakat Indonesia yang kita miliki, ternyata Indonesia masih ada di peringkat ke-74 dari 120 negara ya, terkait kesiapan masyarakat untuk menghadapi transformasi digital. Jadi masih perlu ditingkatkan lagi. Ya, jadi tingkat familiar masyarakat terhadap hal-hal berbau digital ini ditengarai masih terbatas pada hal-hal yang tidak mencakup keseluruhan aktivitasnya. Padahal masih banyak sekali hal-hal yang bisa dioptimalkan ya, terkait potensi-potensi yang ada di dunia digital. Daya saing digital kita juga cukup tertinggal ya ternyata. Dan ini menjadi PR bagi kita bersama, utamanya Sobat ASN. Kita ada di peringkat ke-56 dari 63 negara
ya di Digital Competitiveness Index tahun 2020. Nah, semoga dengan aktivitas acara ini, aktivitas kita belajar bersama, kita dapat secara bertahap ya, meningkatkan kemampuan atau pengetahuan kita terkait dunia digital. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Jadi tidak hanya sekedar kemampuan teknis saja, ya, namun tujuan-tujuan dari penggunaan kemampuan teknisnya pun menjadi pertimbangan. Ya, ibaratnya tidak hanya kita pandai menggunakan pena saja, namun tujuan-tujuan dari penggunaan pena ini kita dapat kuasai dan ketahui dengan baik, ya, sehingga ujungnya pun akan berujung kepada hal-hal yang baik. Karena teknologi atau apapun benda yang kita tahu ada di dunia ini, seluruhnya bisa menjadi pisau bermata dua. Ya, bisa digunakan untuk bermanfaat bagi kebaikan kita, bisa juga digunakan untuk keburukan, ya, bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, untuk itulah kita hari ini berkumpul, ya, Sobat ASN semuanya. Ada 4 hal yang tadi sudah disinggung, ya, di awal-awal, ya, oleh Pak Hansastri, ya, terkait literasi digital. Jadi hari ini, ya, hingga nanti siang hari nanti, kita akan belajar 4 poin. Ya. Poin pertama adalah digital skills. Ya, ini kita memahami perangkat keras dan lunak dari TIK, serta sistem operasi digital. Nah, nanti akan disampaikan oleh rekan saya yang sangat luar biasa, Mas Tri, ya, setelah ini. Lalu terkait digital safety juga sama. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Tri, ya, terkait meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan keamanan data pribadi. Hari-hari ini data adalah emas. Mereka yang mampu menguasai data, maka mereka yang mampu menguasai informasi hari ini, bahkan informasi masa depan. Peluang-peluang, ya, hal-hal baik yang ada di hari ini, serta peluang-peluang ke depan itu dapat dikuasai dengan baik, ya, bisa didapatkan, peluang untuk mendapatkannya bisa lebih tinggi ketika kita memiliki penguasaan terhadap data. Ini menjadi sangat penting, ya, sehingga bahkan data pribadi yang kita miliki pun ini menjadi hal yang sangat berharga bagi diri kita maupun pihak-pihak yang lain. Ya. Nah, pihak-pihak lain ini bisa pihak yang bertanggung jawab ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini tentu harus kita waspadai dan kita ketahui bersama. Nah, di sesi saya kali ini hingga nanti beberapa puluh menit ke depan, kita akan belajar tentang digital ethics. Ini cara kita untuk menyesuaikan diri, berpikir rasional, serta mengutamakan netiquette atau etika berinternet. Karena kita hidup di dunia yang tidak lagi sepenuhnya nyata saat ini. Kebutuhan-kebutuhan untuk mengupload segala sesuatu atau beraktivitas di dunia maya ini menjadi sangat tinggi, ya, di era digital ini. Ketika kita berlibur, ketika kita makan bersama teman, keluarga, sebagian pikiran kita sekarang ini diisi dengan mau foto apa, mau record videonya seperti apa, mau dibikin di Instagramnya seperti apa, mau diupload di Facebooknya seperti apa. Itu, ya, saat bertemu secara tatap muka, ya, meskipun ada di dunia nyata. Namun pikiran-pikirannya terpaku, ya, atau tertuju sebagiannya di dunia maya. Nah, tentu ini adalah wilayah yang berbeda sehingga tata keramanya pun dalam tanda petik memiliki ciri khasnya masing-masing demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Nah, di awal nanti akan dibahas terkait digital culture terlebih dahulu, di mana kita ingin mampu membangun wawasan kebangsaan, ya, agar dalam berinteraksi di dunia digital ini, ya, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman bagi kita bersama. Kita mulai di etika dan budaya digital. Namun sebelum kita lanjut, ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memberikan, ya, informasi terkait sosial media saya nih di Instagram, ya.
Sobat ASN, ketika ingin berinteraksi dengan saya di dunia maya, di Instagram, saya persilahkan untuk meng-add, ya, follow akun Instagram saya, Gatot_Sandi, dan kita bisa berinteraksi. Siapa tahu ada beberapa pertanyaan yang tidak terakomodir terkait waktu dan segala hal yang lain, ya, sehingga pertanyaannya kurang puas ataupun waktunya kurang untuk menjawab. Nah, ini kita bisa berinteraksi secara langsung, ya. Tanpa ragu silahkan direct message saja. Baik. Di budaya digital ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana ketika sebuah informasi itu tidak kita filter terlebih dahulu. Apa efeknya, apa dampaknya? Ya, ada 9 hal yang menjadi dampak ketika sebuah informasi tidak kita saring dengan baik. Lalu yang kedua adalah beberapa pertanyaan atau banyak sekali pertanyaan yang muncul terkait mengapa konten-konten negatif itu selalu muncul dan apa yang dapat kita lakukan, ya, terkait konten negatif yang ada di dunia maya. Apakah kita hanya bisa berkomentar saja atau kita dapat melakukan sesuatu, ya, sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan konten-konten negatif tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai seorang digital citizen, ya, warga negara digital, itu mampu untuk berinteraksi dan bersosialisasi hidup di dunia digital dengan nilai-nilai Pancasila. Di digital ethic ada 3 hal yang akan kita pelajari juga, yakni terkait digital communications atau komunikasi di dunia digital itu seperti apa, definisi serta bagaimana detil-detil teknisnya. Dan yang kedua adalah daftar netiquette atau bagaimana kita berinternet ini penuh dengan etika, ya, sehingga penelitian yang terakhir dari Microsoft itu, ya, riset terakhir dari Microsoft terkait bahwa masyarakat atau netizen Indonesia, ya, secara spesifik netizen Indonesia itu ditengarai sebagai netizen yang paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Nah, ini kan tentu kontradiktif, ya, Sobat ASN. Secara live, secara dunia nyata, kita dianggap sebagai warga negara paling ramah di dunia, ya, karena saking murah senyumnya, sering membantu secara spontan dan seterusnya. Namun di sisi lain di dunia digital, ternyata kita dianggap dalam tanda petik sebagai netizen yang tidak sopan, termasuk tidak sopan se-Asia Pasifik. Nah, ini tentu bukan sebuah kebanggaan, ya, ini adalah PR bagi kita bersama bagaimana menyelaraskan hal itu. Nah, kurang lebihnya netiquette ini ketika diimplementasikan setidaknya dapat mengatasi hal tersebut sehingga kita bisa kembali dikenal sebagai warga negara netizen atau warga negara dunia nyata yang dihormati, ya, di dunia. Dan yang terakhir adalah strategi untuk memfilter sebuah informasi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah informasi? Sobat ASN semuanya, segala hal yang kita lakukan di dunia digital saat ini diawali dari digital citizenship yang secara otomatis kita dapatkan. Di detik awal kita mengakses internet, ya, paket data kita penuhi, ya, kemudian wifi kita on-kan misalkan. Nah, di detik itu kita menjadi atau berubah menjadi warga negara digital karena kita terikat di situ, ya, sehingga kita terikat di situ. Ini tanpa disadari. Nah, aturan-aturannya banyak, ya, namun sebagiannya tidak kita ketahui. Dan kadang kita merasa bahwa kita itu normal-normal saja hidup di dunia digital. Padahal ketika kita masuk menjadi digital citizenship, memiliki kewarganegaraan digital, maka di detik yang sama kita akan masuk ke dalam sebuah filter bubble. Filter ini saringan, bubble ini gelembung, ya, atau gelembung saringan. Jadi aktivitas kita di dunia maya itu menciptakan gelembung informasi atau ragam dan jenis informasi yang terus-menerus direkomendasikan kepada kita berdasarkan rekam jejak kita tadi. Ya, kalau kita misalkan Sobat ASN ingin lebih dalam mempelajari tentang undang-undang, kebijakan-kebijakan terbaru, bagaimana implementasinya, ya, kemudian mencari banyak informasi di Google misalkan.
Nah, maka informasi-informasi yang sama itu yang akan selalu direkomendasikan kepada kita. Setiap ada strategi baru, ya, strategi penyampaian informasi atau kebijakan baru, nah maka itu akan direkomendasikan kepada kita. Atau hal-hal yang sederhana, misalkan ibu rumah tangga ketika memiliki ketertarikan untuk membuat masakan-masakan dari beragam daerah di Indonesia, ya, misalkan mau membuat lotek itu seperti apa, ya, mau membuat karedok itu seperti apa, dicari, ya, cara membuatnya dan seterusnya via YouTube, via Instagram dan seterusnya. Maka hal-hal yang sama pun akan direkomendasikan kepada kita, ya, ketika kita mencari hal tersebut. Nah, itu untuk hal-hal yang dalam tanda petik yang ditengarai sebagai hal-hal yang positif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika yang sering kita cari, yang sering kita tonton, yang sering kita download adalah hal-hal yang negatif. Ya, hal-hal negatif ini sangat sederhana untuk mengetahuinya, ya. Ketika kita tidak ingin orang lain mengetahui bahwa kita mengakses informasi tersebut, ya dapat diketahui bahwa itu adalah hal yang negatif. Nah, karena ini akan menjadi dalam tanda petik lingkaran setan, ya, ketika kita mencari hal-hal tersebut, maka hal-hal seperti itu lah yang kemudian akan terus-menerus direkomendasikan kepada kita. Ya, berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang rancu, bahkan hoax. Ketika kita menyukai berita-berita seperti itu, men-share, ya, mengcopy linknya dan seterusnya, kemudian membagikannya kepada masyarakat luas, nah maka kita akan selalu dicekoki dengan informasi tersebut. Nah, hikmahnya adalah, kembali, ya, ini adalah pedang bermata dua. Ketika kita ingin menjadi diri yang positif, maka lakukan rekam jejak terkait hal-hal yang positif di dunia digital. Karena hal-hal itulah yang kemudian akan berbalik kepada kita sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang balasan di dunia akhirat atau kemudian ada konsep lain terkait karma, nah di dunia digital ini otomatis langsung kita rasakan, ya, dampaknya gitu. Hal baik akan kita dapatkan kembali menjadi hal yang baik, hal buruk pun akan secara instan langsung secara otomatis kita dapatkan di dunia digital. Nah, filter bubble yang kita miliki ini akan berdampak kepada echo chamber-nya. Nah, apa itu echo chamber? Echo itu gaung, chamber itu ruangan. Jadi, ruangan yang berisi gaung. Ruangannya ruangan apa? Ruangan pikiran kita. Gaungnya gaung apa? Gaung dari informasi yang diinformasikan kepada kita. Jadi, nah mulai dekat-dekat nih tahun 2024, ya, Sobat ASN. Harap diwaspadai akan banyak hal informasi yang secara rapid banyak sekali diproduksi untuk tujuan-tujuan suksesi pemilu. Beberapa hal sifatnya positif, ya, menaikkan pihak lain, menaikkan diri sendiri. Nah, beberapa hal oleh pihak-pihak tertentu sangat mungkin, ya, muncul informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jangan sampai informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini menjadi echo chamber kita, yakni menjadi perilaku ataupun pikiran, pendapat, ya, yang kita tunjukkan kepada warga siapapun, ya, yang kita miliki berdasarkan filter bubble kita tersebut. Nah, tentu ini menjadi warning, ya, peringatan bagi kita bersama agar kita dapat secara bijak menilai sebuah informasi. Nah, 3 hal ini yang wajib Sobat ASN ketahui. Pertama, kita ketika langsung otomatis terkoneksi dengan internet, kita masuk menjadi warga negara digital. Yang kedua adalah kita otomatis juga akan memiliki filter bubble karena kita pasti meninggalkan jejak di dunia maya, dan dari jejak tersebut kita direkomendasikan beragam informasi yang dianggap penting bagi kita, ya. Dan terakhir adalah echo chamber atau suara kita di dunia maya, ya. Semuanya terhubung, semuanya tidak terjadi begitu saja, semuanya by design, by rencana. Nah, karena ini ada desainnya, ada rencananya, maka jangan menganggap diri kita itu santai saja di dunia maya, ya. Apa yang kita nyatakan, apa yang kita katakan, kita ketik, kita posting, ya, kita rekam, kita posting juga, itu jangan-jangan semuanya sudah didesain, ya, oleh sistem atau algoritma yang ada di dunia digital. Makanya kita selalu harus kembali, ya, menyeimbangkan antara aktivitas di dunia maya dan dunia nyata. Jangan sampai kemesraan warga negara, ya, sesama warga negara ini menjadi hilang, ya, karena
filter bubble yang mereduksi kemesraan tersebut, serta echo chamber yang kita lakukan tanpa filter atau tanpa istilahnya tanpa penyaringan terlebih dahulu. Ya, inilah dunia maya. Dari sisi definisi, digital culture adalah seperangkat set dari nilai atau kepercayaan, asumsi, simbol yang menjadi cara perusahaan. Ini dari salah satu perspektif, dari Martin Escaro, Figaro Navarra, dan seterusnya. Kalau misalkan bercerita tentang lembaga, tentu ini menjadi cara lembaga atau cara organisasi dalam melakukan bisnis atau aktivitas digital melalui kolaborasi, penciptaan kreativitas, dan inovasi melalui strategi digital. Nah, beberapa contohnya ini dapat kita lihat ya. Jadi ini budaya digital ini tidak hanya bercerita tentang sesuatu yang kita budidayakan dari sisi konsep, tapi di kenyataan pun ya di dunia bisnis, dunia entrepreneur dan seterusnya, saat ini kita sudah bertransformasi ya, atau dalam proses untuk bertransformasi secara utuh ke dalam dunia digital. Ini contohnya untuk memantau kesehatan tanaman, seberapa jauh ya tanaman ini sudah diberikan pupuk, pertumbuhannya ya bahkan skala tinggi tanaman pun bisa diukur dengan menggunakan perangkat digital dan dapat diakses dimanapun, kapanpun, baik oleh petani pelaksana ya yang ada di ladang ataupun owner ataupun pemilik kebun ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap sebuah wilayah tertentu. Ya, untuk penyiraman tanaman sudah bisa menggunakan drone dan ini dioperasikan menggunakan perangkat digital. Ya. Kemudian dari sisi olahraga pun, ya, zaman dahulu aktivitas seperti ini dianggap sebagai aktivitas yang tidak menghasilkan. Ya, namun saat ini banyak sekali ya hal-hal yang bisa didapatkan ketika kita fokus kepada main game. Ya, ini kan tentu di luar prediksi ya, di zaman dahulu main game itu dianggap sebagai hal yang tidak produktif, namun kita tahu bahkan bukan main saja ya, mengomentari saja ya, mengomentari permainan game seseorang itu bisa mendatangkan penghasilan ya, bahkan olahraga pun ya sudah terpapar ya dan ada dalam format digital. Kemudian dari sisi seni ya, zaman dahulu menggunakan cat, ya, painting atau drawing itu menggunakan perangkat yang real, nyata, konkret. Nah, saat ini semua bisa dioperasikan dengan perangkat digital sesuai dengan tingkat seni atau tingkat budidaya senimannya gitu ya, masing-masing. Lalu dari belajar kita bisa secara offline, sekarang pilihannya beragam ya. Zaman dahulu namanya belajar di sekolah ya berarti kita harus datang tepat waktu, duduk, diam, kemudian ada pengajar yang dapat kita lihat secara live. Namun sekarang pilihannya menjadi beragam. Ada murni offline, kemudian murni online, dan ada juga hybrid ya. Ini gabungan ya, tatap muka plus online. Seperti yang kita lakukan saat ini ya. Kurang lebih demikian. Lalu dari produktivitas ya, sisi produktivitas, beragam banyak aplikasi ya, ratusan mungkin ribuan aplikasi berkompetisi untuk kemudian menjadikan cara kita bekerja ini menjadi lebih mudah ya hari-hari ini. Ya, bekerja itu mulai dari merancang sesuatu, melakukan, mengevaluasi, berkoordinasi dan seterusnya, itu banyak sekali. Dan ini beberapa aplikasi yang mungkin cukup familiar ya bagi sobat ASN semuanya. Nah, ini yang paling populer, sosial media. Nah, inilah yang menjadi concern bagi kita bersama, ya, bagaimana fokus bagi Sobat ASN saat ini terkait dunia digital ini tidak hanya pada sosial media, karena banyak dimensinya. Ya. Nah, karena mungkin yang saat ini masih menjadi dalam tanda petik pokok dari pembicaraan kita semua terkait dunia digital, nah maka beberapa hal terkait fokus informasi yang akan disampaikan akan lebih fokus kepada etika kita di dunia maya terkait sosial media. Nah, apa yang terjadi saat kita tidak menyaring sebuah informasi? Setidaknya ada 9 hal yang dapat terjadi. Yang pertama adalah hoax yang muncul, berita bohong yang dibuat dengan tujuan yang jahat. Nah, ini tentu prihatin ya. Satu, beritanya berita bohong. Yang kedua, dibuat dengan tujuan yang jahat. Lalu ada hate speech, yaitu ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini echo chamber, tadi masih ingat ya materi kita sebelumnya ya. Echo chamber dari seseorang yang terus-menerus digaungkan ya di dunia maya
kepada pihak-pihak tertentu. Bahasa-bahasanya merendahkan, diskriminatif ya kepada kelompok atau orang tertentu. Nah, ini tentu wajib menjadi keprihatinan kita karena Sobat ASN adalah warga negara teladan. Artinya kalau mau ditunjuk gitu ya, kita sebagai warga negara ini melihatnya kepada siapa? Ya kepada aparat pemerintahan, bagaimana kita berperilaku, ya berpikir, bertindak, berperilaku. Nah itu semua menjadi model bagi masyarakat Indonesia secara umum. Sehingga kita Sobat ASN wajib untuk kemudian berhati-hati dan memiliki kemampuan ya dalam menyampaikan kritik, saran, dan seterusnya. Bagaimana caranya agar dapat membuat segala hal yang kita sampaikan ini nyaman diterima oleh banyak pihak ya, dan tidak merugikan organisasi tentu saja. Kemudian cyberbullying ya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk sengaja menyakiti secara fisik atau psikis maksud kami ya, menghina, mengancam individu atau kelompok. Jadi kalau hate speech ini secara umum, nah kalau cyberbullying ini membuli secara spesifik ya, banyak orang, ribuan orang membuli secara spesifik untuk satu konten tertentu. Yang keempat adalah misinformasi. Jadi informasinya salah, ya, namun tidak sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. Interpretasi kita, pendapat kita terhadap sebuah berita itu kadang ya diterjemahkan oleh pihak-pihak lain sebagai informasi yang salah. Kan kita tidak tahu, kita dalam tanda petik tidak bisa mengukur seberapa benar apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Kita tahu betul yang kita pikirkan itu baik, benar, dan seterusnya. Kalau ada orang yang menilai, misalkan saat kita sekolah dulu ya, kita mempresentasikan sesuatu, ada guru yang memberikan pendapat, ada dosen yang menguji ketika kita menyampaikan hipotesis dalam skripsi. Nah, namun saat ini informasi yang kita dapat itu bisa dalam waktu yang instan, ya saat itu juga kita berikan pendapatnya. Nah, siapa tahu hal-hal ini bisa menjadikan misinformasi bagi banyak pihak, ya karena dibuat dengan tidak sengaja, sehingga menyebabkan kekacauan. Selanjutnya adalah malinformasi. Apa itu malinformasi? Peristiwanya benar terjadi, ya, namun digunakan untuk menimbulkan kekacauan. Nah ini bayangkan, ya Sobat ASN semuanya. Peristiwa yang benar terjadi saja dapat berpotensi untuk menyebabkan kekacauan. Nah apalagi jika peristiwanya adalah peristiwa bohong, ya sengaja diproduksi untuk menyebabkan kekacauan. Nah ini makanya wajib Sobat ASN untuk berhati-hati. Yang keenam adalah salah koneksi. Jadi konten dengan gambar, judul, isi ini tidak saling mendukung atau tidak terkoneksi, ya. Nih contohnya. Titik-titik jadi pelawak termahal, honornya bikin melongo, terkuak ini titik-titiknya. Nah ini rumusan, ya. Titik-titik ini bisa diganti dengan hal-hal yang bagaimana caranya membuat orang menarik untuk mengklik informasi tersebut. Ya. Nah banyak sekali kita lihat ya portal-portal berita, ya baik yang kredibel maupun yang masih dalam tanda tanya, menggunakan headline-headline seperti ini saat ini. Karena tujuan utamanya bukan hanya memberikan informasi, tapi agar informasi tersebut diklik. Gitu. Jadi mereka berlomba-lomba ya untuk kemudian membuat sebuah headline yang menarik. Nah tentu di media-media yang sudah kredibel, ya memiliki asosiasi dan seterusnya, ya media-media tersebut memiliki standar. Nah namun ada media-media yang belum sesuai dengan standar yang tujuannya hanya untuk menjadikan kita mengklik informasi tersebut. Ya, nah, kadang-kadang ketika kita mendapatkan informasi ini, kita juga langsung membagikannya, ya kemudian memberikan pendapat kita. Nah, padahal yang perlu kita lakukan ya sebetulnya melihat dulu informasinya seperti apa sebelum membagi. Nah ini tentu menjadi hal yang memprihatinkan ya. Karena berita seperti misalkan Gatot menjadi pelawak termahal, honornya bikin melongo, terkuak ini merek motornya. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Terkuak ini agamanya, nah loh dibawa ke hal yang lain lagi. Nah tapi itu kan menarik untuk banyak pihak. Nah kita harus berhati-hati terhadap informasi semacam ini, karena fungsinya hanya untuk motif ekonomi semata. Selanjutnya adalah disinformasi, jadi informasinya ini salah dan sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. Ya, ini mungkin lebih dekat ke hoax ya, informasi yang salah dan sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. Lalu satir, tidak ada niat untuk merugikan, namun berpotensi menipu. Nah, ini juga mirip tadi dengan malinformasi ya. Jadi memang tidak ada niat untuk merugikan, namun berpotensi menipu. Nah,
kabar yang cukup memprihatinkannya adalah hal-hal ini, ya, termasuk dengan framing negatif ini, perlu kita buktikan ya ketika ada pihak tertentu yang merasa keberatan dengan informasi yang kita sampaikan. Ya, jadi kalau ada pihak yang keberatan mengadukan ke aparat hukum, nah maka kita perlu membuktikannya di pengadilan. Nah, tentu hal ini tidak ingin ya kita terjadi kepada diri kita untuk berurusan atau bermusuhan ya secara hukum dengan pihak-pihak yang tidak kita inginkan untuk sesuatu yang dalam tanda petik remeh sebetulnya. Ya. Nah, namun hal ini tetap perlu bagi kita untuk serius ya melihat hal ini sehingga hal-hal yang dipandang remeh ini kita ketahui bahwa sebetulnya ini tidak seremeh itu. Ya, jika kita tanggapi dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang sudah pemerintah lakukan? Hingga 23 Maret 2022 totalnya ada 1,6 juta informasi yang sudah dikurasi oleh Kementerian Kominfo ya terkait beragam isu-isu yang ada dalam kategori 9 kategori tadi. Hoax, kemudian malinformasi ya dalam konteks yang berbeda-beda terkait SARA, pelanggaran keamanan informasi, pornografi yang paling tinggi dan seterusnya. Nah, kenapa masih tetap ada? Ya, tentu karena informasi seperti ini masih terus diproduksi ya karena memiliki motif yang satu terkait dengan motif ekonomi ya. Jadi konten-konten ini akan selalu ada karena ada motif ekonomi di sana. Sehingga butuh kerjasama bagi banyak pihak ya dari masyarakat secara umum dan sobat ASN secara spesifik agar bagaimana konten-konten negatif tersebut itu dapat kita hilangkan. Ini karena ada motif ekonomi, yang kedua adalah motif politik. Kita hidup di negara demokrasi, partai, kemudian pemilihan umum, pilkada, dan segala hal yang terkait di dalamnya adalah hal yang normal terjadi. Sehingga ketika ada proses pemilu berlangsung dan seterusnya sangat mungkin ya akan ada pihak-pihak yang berusaha untuk menjatuhkan kelompok politik tertentu atau kemudian berusaha meninggikan ya kelompoknya atau kelompok politik tertentu. Nah, jadi berita-berita atau informasi tersebut akan selalu ada. Dan yang ketiga adalah kewaspadaan bagi kita bersama ya, kita wajib untuk selalu berasumsi bahwa akan selalu ada pihak yang tidak menginginkan kedamaian tercipta di negara kita, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam memandang sebuah informasi. Ya baik di dalam maupun di luar negeri ya oknum-oknum yang menginginkan Indonesia ini kacau, tidak produktif, ya tidak fokus untuk bekerja, tidak fokus untuk melayani masyarakat. Jadi memang intinya adalah adu domba saja. Nah, tentu ini wajib kita waspadai. Ada 3 tools ya dari Google yang setidaknya bisa kita gunakan untuk dapat memastikan bahwa informasi tersebut atau informasi yang bagi kita meragukan itu dapat kita pastikan tingkat validitasnya. Ada Google News, Google Images, dan Google Fact Check Tools. Nah, kita bisa langsung browsing saja bagaimana menggunakan Google News untuk cek hoax atau cek hoax dengan Google News atau cek foto dengan Google Images. Nah, ketika kita mengupload fotonya, nanti kemudian Google akan mencocokkan ya, foto itu pertama kali diupload di tahun berapa, lembaga mana atau portal berita mana yang sudah pertama kali menguploadnya, hingga kemudian kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa oh ini fotonya sebetulnya betul terjadi, namun tidak tepat untuk di framing demikian. Ya. Nah, itu adalah toolsnya dari Google. Nah, bagaimana dengan apa yang disediakan pemerintah Kominfo secara spesifik? Ya, ada kurang lebih 10 ya konten aduan atau channel aduan yang bisa masyarakat umum dan sobat ASN gunakan sebelum ya membagikan sebuah informasi atau memberikan pendapat dari sebuah informasi tertentu. Karena hal sederhana bisa berujung ke hal yang pelik ya ketika kita sembarangan berkomentar atau mengkonsumsi sebuah berita. Lalu bagaimana implementasi Pancasila, yang nilai-nilai Pancasila bagi digital citizen di Indonesia? Yang pertama, dari sisi ketuhanan yang Maha Esa. yakni kita mampu mengakses, mengeksplorasi, menyeleksi informasi yang berujung kepada kajian yang multi perspektif. Jadi tentu kita harus bisa atau berusaha untuk mengakses sumber-sumber keagamaan yang kredibel terlebih dahulu, ya, untuk kemudian
berujung pada kajian yang multi perspektif, karena kita hidup di masyarakat yang multidimensi, multicultural, sehingga multi perspektif ini menjadi hal yang wajib untuk kita wujudkan. Saya misalkan beragama Islam atau sobat ASN yang lain memiliki agama yang berbeda. Nah, kita tentu memiliki perspektif yang berbeda. Namun apakah dua perspektif ini wajib untuk saling menghilangkan? Tentu tidak ya, karena kita hidup di negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga saling mengetahui perspektif orang lain itu menjadi hal yang harusnya normal dan sudah sepatutnya wajar ya di negara Indonesia. Selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dituntut untuk sadar bahwa setiap warga negara digital atau setiap warga digital ya, kita netizen ini adalah setara. Setara haknya, setara kewajibannya. Kita punya hak untuk dihormati dan kita punya kewajiban juga untuk menghormati orang lain. Lalu dari sisi persatuan Indonesia, kita sadar dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Ya, netizen 62 ini wajib menjadi kebanggaan. Ya, kemarin ada hal yang mungkin tidak tepat ya dipahami, bahwa ketika kita dipandang sebagai netizen yang paling tidak ramah ya, atau yang paling menyebalkan ya se-Asia Pasifik, ternyata itu dibuktikan ya dengan banyaknya netizen yang menggeruduk akun-akun sosial media pihak yang merilis informasi tersebut ya, dengan bahasa-bahasa yang justru membuktikan hasil penelitiannya ya, meskipun akhirnya sekarang ya hilang ya karena tertutup dengan informasi-informasi yang lain. Nah, namun hal tersebut perlu kita sikapi secara baik. Justru yang ada harusnya adalah introspeksi, mengapa kita bisa demikian dan apa yang harus bisa kita lakukan supaya hal demikian tidak terjadi lagi di masa mendatang. Selanjutnya yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita dituntut untuk memiliki kesadaran dalam mengetahui, mengeksplorasi, menyeleksi serta mengelaborasi informasi publik yang berhak diakses dari lembaga publik sebagai pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitasnya. Nah, kalau kita misalkan memiliki lembaga, ada di lembaga tertentu, kemudian memiliki sosial media dan seterusnya, kita wajib untuk memiliki kesadaran bahwa apa yang kita bagikan yaitu merupakan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan apa yang kita bagikan juga adalah hal-hal yang terkait dengan transparansi publik dan akuntabilitas publik. Apa sih yang dilakukan ASN misalkan di Puskesmas X ya, di Puskesmas A misalkan. Ya, apa saja yang dilakukan, nah, itu bagian dari tanggung jawab untuk menginformasikan transparansi aktivitasnya. Selanjutnya yang terakhir adalah hal yang kita harapkan bersama sebagai warga negara Indonesia, yakni keadilan yang terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kita di sini dituntut untuk sadar dan memahami regulasi terkait kebijakan di ranah digital. Ya, bukan untuk membatasi banyak hal. Ya, karena memang secara nyata kita tahu selalu ada norma di sebuah tempat tertentu. Ya, kita bisa nyanyi dengan sangat santai di dalam ruangan, di kamar mandi, ya. Tapi apakah kita bisa nyanyi secara santai, secara normal, misalkan di tempat peribadatan tertentu, ya? Konten nyanyian yang kita bebas menyanyikannya kan tidak. Jadi setiap tempat ada aturannya masing-masing. Bukan berarti kita diberangus kebebasannya untuk berpendapat, tidak. Ini hanya karena tempat yang berbeda, membutuhkan aturan yang berbeda, karena bisa berdampak berbeda. Hal yang sederhana di dunia nyata bisa menjadi hal yang rumit ya di dunia maya, atau sebaliknya. Hal yang sangat rumit di dunia maya bisa menjadi sangat sederhana di dunia nyata. Nah, tentu ini membutuhkan pemahaman kita dan kebijaksanaan kita dalam melihat hal ini. Intinya, sharing sebelum sharing maksudnya ya. Jadi disaring terlebih dahulu sebelum kita membagikan. 3 hal yang akan kita pelajari di digital communications, di etika digital maksud kami, yakni digital communications, kemudian etiquette list dan filtering strategies. Kita mulai dari yang pertama terkait komunikasi digital. Nah, komunikasi digital ini tentu tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk berkomunikasi secara lisan saja atau secara teks saja, ya. Jadi ada dimensi yang lebih luas, yakni pesan bisa, ya, pesannya pun bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk teks, ya. Kemudian bisa dalam bentuk visual, poster yang diproduksi dan diunggah menggunakan teknologi internet dan platform tertentu. Dan di sini memiliki konsekuensi logis. Konsekuensinya yakni kita
wajib untuk beretika, beretika dalam berinternet. Apa saja list yang setidaknya bisa kita terapkan? Berikut adalah list dari netiquette tersebut. Yang pertama adalah prinsip bahwa kita semua manusia. Seanonim atau setidak ada gambar profilnya sekalipun, itu di balik akun tersebut ada manusia yang sudah mengunggah, membuat akun tersebut. Ya, atau misalkan kita sebaliknya, saya ingin supaya bebas nih berbicaranya, ya saya bikin akun tanpa nama yang jelas, tanpa profil yang jelas, yang kemudian kita merasa bebas berteriak gitu ya, bercerita banyak hal, memberikan pendapat dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Semua bisa dilacak ya di dunia digital hari-hari ini. Ya, semua bisa dilacak. Jadi intinya kita harus sadar bahwa kita manusia, punya perasaan, punya kehidupan, dan punya pendapat yang tentu ingin dihargai. Nah, maka sebelum kita ingin mendapatkan, berikan hal yang ingin orang lain dapatkan terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya adalah jadilah terhormat, be respected. Sabarlah dengan kesalahan orang lain. Ya, pengucapan salah kata, salah tulis, ya, atau perspektif yang mungkin berbeda, tentu wajib kita sadari dan sabari. Ya. Jadi disadari dan kita bersabar dengan hal tersebut. Ya, karena menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan ya, terkait perkataan yang kita ucapkan maupun penampilan kita di dunia maya ini menjadi hal yang wajib, karena sekali kita berkomunikasi, sekali kita mengunggah penampilan kita, video kita, foto kita, jejak digitalnya akan selalu ada meskipun kita menghapus. Nah, nanti Mas Tri akan lebih lebih detail ya terkait hal itu, bahwa jejak digital itu selalu ada, yang baik itu yang aktif atau tidak aktif. Lebih detail nanti akan disampaikan di sesi selanjutnya. Ini sangat menarik ya, makanya selalu stay tune ya sobat ASN semuanya. Selanjutnya adalah jagalah kata-kata kita. Perhatikan kata yang kita ucapkan. Kritis itu boleh, ya sangat boleh. Ya, itu adalah kewajiban kita dan memang naturalnya kita untuk bersikap kritis. Ya. Anak-anak kita, usia-usia anak-anak sudah bisa mengkritik perilaku orang tuanya. Nah, artinya kritis itu hal yang wajar. Ya, namun jangan merendahkan kapasitas pribadi orang lain. Ya, memilih dan memilah ya kata-kata yang kita ucapkan menjadi hal yang penting, karena itu tadi sekali diucapkan jejaknya tidak akan hilang. Lalu pastikan kita menghormati privasi diri kita dan privasi orang lain. Hanya karena kita memiliki handphone kamera ini bukan berarti kita bebas merekam apapun, siapapun, dimanapun, ya lalu menguploadnya ke internet. Itu satu hal untuk orang lain. Untuk diri kita pun sama. Ya. Harta yang kita miliki, keluarga, anak, istri, itu jangan terlalu gatel gitu bagi kita untuk sedikit-sedikit upload. Ya, ada norma-norma yang perlu kita jaga, ada hal-hal yang perlu kita sadari bahwa banyak hal atau banyak kejahatan bisa terjadi akibat banyaknya informasi yang kita share. FOMO ya, fear of missing out gitu. Kita merasa takut bahwa kita itu ketinggalan. Kalau orang lain sudah mengupload aktivitas berliburnya, kita ingin cepat-cepat gitu, ikutan juga. Jangan selalu seperti itu ya. Sekarang kalau zaman dahulu kriminal itu ingin melakukan kejahatan itu harus mengintai korbannya, ya duduk di depan rumahnya atau mungkin mengawasi rumahnya berjam-jam. Saat ini pelaku kriminal itu hanya perlu memantau satu sosial media tertentu. Alamatnya sudah ada, ya kemudian anaknya fotonya juga jelas. Kemudian harta yang dimiliki juga kadang selalu diupload, ya ini mobil saya, ini rumah saya, baru renovasi, baru apa seterusnya, ya baru dapat gaji, baru dapat bonus, selalu diupload. Nah, itu tentu mendatangkan minimal sirik ya atau kedengkian bagi orang lain, dan maksimalnya adalah kejadian yang tentu tidak ingin kita alami ya, yakni ada hal kriminal yang kita alami. Bedakan diskusi, debat, dan dialog. Ya, kenali perbedaannya sehingga kita tahu sedang ada di posisi apa, ya, dan output apa yang kita cari. Kegaduhan di sosial media dari sisi komunikasi, komentar, atau memposting dan seterusnya ini menjadi sangat gaduh karena kita tidak secara definitif memaknai perbedaannya. Diskusi.
Apa itu diskusi? Diskusi adalah goalnya, ya, goal dari diskusi itu Anda tahu pemikiran saya tahu pemikiran Anda. Sudah selesai. Mau diskusi apapun, misalkan politik, ya. Anda tahu pilihan politik saya tahu pilihan politik Anda. Saya tahu alasan Anda memilih atau jalur atau perspektif politik tertentu, dan Anda pun memahami mengapa saya memiliki perspektif politik ini, gitu. Demikian juga untuk hal-hal terkait agama, pendidikan, budaya, dan seterusnya. Ya, tidak selalu harus berdebat, ya. Diskusi itu tidak selalu harus berdebat. Kita hanya perlu bertanya dan menikmati jawaban orang lain. Nah, berbeda dengan debat. Kalau debat ini goalnya adalah Anda harus tunduk pada pendapat saya. Pendapat saya selalu benar, pendapat Anda pasti salah. Nah, goalnya itu. Nah, di debat ada ujungnya, ada kalau ada jurinya. Ya, kayak misalkan debat-debat seperti misalkan di debat bahasa Inggris atau debat bahasa Indonesia, ya, di retorika debat itu mensyaratkan juri. Nah, di sosial media jurinya siapa? Siapa yang menilai? Netizen lain. Kapasitasnya apa? Apakah kita menghormati dia atau tidak? Itu karena ada kapasitas tertentu yang bisa dianggap sebagai juri atau judge. Nah, makanya debatnya nggak akan berujung. Ya, karena itu debatnya nggak akan berhenti. Ya, selalu terjadi. Nah, ini yang harus disadari ketika debat menjadi hal yang tanpa ujung. Kita harus sadar bahwa tidak semua pemikiran itu bisa disatukan. Ya, kadang kita berpikir pagi hari, kemudian kita berpikir juga siang hari, galaunya masih terjadi di sore hari. Itu pikiran yang ada di satu kepala kita. Nah, bagaimana dengan pikiran yang ada di kepala yang berbeda-beda? Nah, karenanya debat itu selalu, maksud kami, debat itu tidak selalu berujung solusi. Nah, namun ketika debat tidak berujung solusi, maka kita bisa menggunakan dialog, pendekatan. Apa itu dialog? Ya, ini ketika kita sadar bahwa pemikiran kita tidak bisa disatukan. Ya, namun kita juga sadar bahwa kita hidup itu berdampingan, sehingga kita bisa mencari kesepakatan. Oke, Anda punya pilihan politik A, saya punya pilihan politik B. Kita tidak bisa sama, ya, tidak bisa memaksa juga. Nah, apa yang bisa kita kerjasamakan? Apa yang kita bisa sepakati? Sehingga pilihan politik kita masing-masing ini dapat berujung kepada kebermanfaatan bagi banyak pihak, gitu. Ya, nah, itu yang perlu kita unggulkan dari komunikasi kita di dunia maya. Terkait copyright, sadari bahwa segala jenis konten digital itu dilindungi hak kekayaan intelektualnya, ya, oleh hukum negara tempat kita mengupload ataupun diakses, kita mengakses informasi tersebut. Ada quotes, ya, kata-kata bijak seseorang, jangan sembarangan di aku, ya, ini milikku, gitu, ya. Kuasai kemampuan untuk memparafrasekan misalkan, sehingga kita tidak kena jebakan, ya, atau jangan sampai mengakui pikiran dari orang lain, ya, yang kita tahu itu mencontek namanya, ya. Kemudian ada faktor gambar, ya, file audio, paper, jurnal, software, semuanya ada hakinya. Hormati haki orang lain, ya, hormati hak kekayaan intelektual orang lain. Karena kita pun ingin kekayaan intelektual kita dihormati oleh orang lain. Kita pasti akan marah, ya, tersinggung ketika status yang sudah kita rancang, kita buat di sosial media, dikopas oleh pihak-pihak yang tidak kita ketahui tanpa seizin kita. Baik, nah, intinya apa output dari semua hal ini? Yakni sebagaimana arahan dari Bapak Presiden kita, yakni segala hal yang ada di dunia internet ini dibanjiri dengan hal-hal positif. Dari mulai caption, status yang kita buat, hashtag yang kita populerkan, follow, subscribe, ya, konten-konten ataupun orang-orang yang kita follow ini kita ketahui orang-orang yang positif, ya, channel-channel yang berisi hal-hal yang positif. Likes juga sama, ya, komentar yang kita berikan, kemudian informasi yang kita bagikan, seluruhnya adalah informasi yang positif. Nah, untuk bisa mencapai hal itu, strategi apa yang perlu kita lakukan? Strateginya namanya adalah strategi think, berpikir. Apa itu? Yang pertama, pastikan bahwa informasi yang kita sampaikan itu berasal dari fakta dan sumber yang jelas. Kalau bukan fakta, sumbernya tidak jelas, eliminate atau eliminate. Ya. Selanjutnya,
apakah informasi tersebut berpotensi menyakiti pihak lain. Mungkin informasinya fakta, mungkin dari sumber yang terpercaya, namun kalau punya potensi menyakiti pihak lain, urungkan terlebih dahulu. Berpikir keras ya untuk kemudian bagaimana caranya agar informasi tersebut tidak menyakiti pihak lain. Selanjutnya, informasinya tidak menyakiti fakta, tapi apakah itu menginspirasi? Kalau sekedar informasi hiburan semata, ya lebih baik diurungkan saja ya. Dan apakah informasi tersebut benar-benar kita butuhkan dan benar-benar orang lain butuhkan? Ya. Apakah itu hanya sekedar pemenuhan keinginan kita semata ya karena FOMO, karena takut tertinggal gitu. Dan terakhir adalah apakah informasi tersebut memiliki dampak yang baik. Jadi semuanya berujung kepada kebaikan. Hal-hal benar jika disampaikan dengan cara yang tidak tepat, ujungnya kadang berujung kepada ketidakbaikan. Apalagi hal-hal yang sudah ditengarai secara umum adalah hal yang salah. Nah, strategi inilah yang wajib ya Sobat ASN gunakan untuk menyikapi beragam informasi yang kita lihat di sosial media. Nah, masih ada 20 detik nih, silahkan. Di slide terakhir ini, silahkan Sobat ASN mengetikkan di kolom komentar ya, impresi ataupun kesimpulan ya, atas beragam informasi yang tadi sudah saya sampaikan di 45 menit sebelumnya. Baik, saya Gatot Sandi, ya mohon maafkan kesalahan saya terkait hal-hal yang mungkin dirasakan kurang berkenan di hati. Segala hal yang baik berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang buruk atau tidak berkenan murni dari kesalahan saya pribadi. Jangan mempromosikan hal-hal negatif di dunia online lalu berharap kita mendapatkan respon yang positif. Karena ini hal yang dalam tanda petik tidak mungkin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Zuli Warman, ya, moderator kita. Terima kasih.